Apa yang dirasakan ketika merasakan punya usaha di Saudi yang dimana dari seluruh dunia gitu? Sebenarnya berimbang antara kesempatan atau opportunity sama kompleksitasnya. Bahwa di sini ini punya potensi dua. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini eksklusif spesial nih langsung dari Mekah, Saudi Arabia kita tayangnya. Di satu restoran juga memang ini khas Indonesia, nomor 1 di Mekah kayaknya nih, Masya Allah nih. Masya Allah ya. Dan sebenarnya di sini kabar gembira buat teman-teman pengusaha yang gimana caranya kita punya usaha, punya bisnis di Mekah, Madinah, atau Saudi lah ya. Berapa modalnya, meskipun relatif tapi harga sewanya berapa, bisa mendatangkan keuntungan berapa, revenue-nya berapa. Pokoknya nggak bisa ngeles lah kalau sama saya lah. Ada Pak Alif di sini dan juga ada Pak Sidik. Pak Sidik ini dari BPKH Limited, yang dimana udah urusannya mengenai kalau di dunia usaha biasanya ada dua, ada pengusahanya, ada investornya. Nah beliau ini pasti membawa kabar gembira buat para investor juga akhirnya bisa berbisnis juga di Saudi. Jadi tinggal pilih teman-teman semua, mau jadi pengusahanya atau mau jadi investornya. Nah semuanya tata caranya gimana kita kupas habis. Dan di Damba ini, wah, ada di mana tempatnya Damba, nanti tonton videonya sampai habis teman-teman semua. Bocorannya, sewanya aja tempat 2 digit miliar per tahun, emang iya Pak? Iya. Tapi mendatangkannya 3 digit miliar. Amin. Anda nanti nggak akan bisa ngeles kalau udah duduk di kursi panas kasih solusi ya. Oke, kita mulai dari usahanya dulu aja ya. Nanti baru kita sambung ke BPKH Limited-nya. Yang dimana juga pasti kan membawa kabar seputar kalau pengen punya hotel perorangan juga bisa. Patungan. Nggak tahu lah apakah crowdfunding atau apa, nanti kita tanya aja ya. Pak Alif, ini gimana sebenarnya? Bukan modal ya, maksudnya nggak melulu uang dulu, tapi katanya kan sulit juga ya buka usaha di sini. Apakah ordal Anda kuat atau seperti apa? Dan kenapa Saudi gitu? Di Indonesia aja mungkin masih banyak banyak lahan yang belum diisi gitu. Iya. Gimana Pak? Ini menarik nih. Nah. Ada beberapa hal. Yang pertama, tentunya Saudi sejak tahun 2018 itu melakukan satu perubahan yang cukup fundamental di mana Saudi membuka diri. Dengan segala keterbukaannya ini tentunya membuat angin segar kepada pelaku usaha, khususnya foreign investor atau foreign company. Itu yang pertama. Yang kedua memang ada konsekuensinya. Di tahun 2018 Saudi menetapkan berlakunya 0% pajak menjadi 5% di awal. Setelah itu naik jadi 15%. Ya, tapi konsekuensi itu diimbangi oleh fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, tapi tentunya di Saudi ini bukan masalah susah atau tidak susah. Bahwa siapa yang mau serius untuk membuka usaha di Saudi, ya tentunya harus benar-benar proven secara regulasi, karena Saudi itu cukup ketat dan sangat berbeda secara nuansa bisnisnya dengan Indonesia. Dan kalau bicara potensi, kalau kita bandingkan dengan kalau kita mau buka bisnis di negara lain, satu kesempatan yang tidak ada dan tidak sama dengan pihak lain. Contoh kalau kita mau pergi ke Hong Kong atau ke negara Eropa, itu kan berbagai macam jenis travel atau orang atau grup, tapi setelah itu dia mencar. Tapi kalau untuk khusus di Saudi, itu cuma Mekah, Madinah, Madinah, Mekah. Walaupun turunnya di Jeddah, tapi relatif journey-nya atau itinerary-nya itu sudah captive. Artinya kalau kita mau menggarap pasar itu saja, insya Allah, dan korelasinya terhadap pilgrim, itu Indonesia ini penyumbang devisa terbesar. Artinya konsekuensinya harus serius dengan cara yang baik dan benar. Saya dalam hal ini dari 2004 berkiprah usaha di Saudi dan sekarang ya masuk dalam kategori survival period lah ya. Karena setelah pasca pandemik kita memulai lagi sesuatu yang baru. Tapi jangan lupa bahwa saat ini Saudi sangat membuka diri dan kami saat ini adalah foreign company yang dimiliki 100% oleh perusahaan Indonesia namanya Kuwais International dan memiliki usaha di Saudi dengan nama yang sama, Kuwais International Limited. 100% dimiliki oleh Kuwais International. Itu yang pertama. Yang kedua, murni
kami selaku owner bisa berlaku usaha apapun yang tidak masuk dalam kategori dilarang. Contoh hal-hal yang sifatnya militeri, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang terbuka untuk hotel, transportation, food industry, bahkan apapun. Malah bahkan ada insentif-insentif tertentu. Tapi tentunya Saudi tidak bisa sembarang dan semua serba online dan sangat amat dimudahkan. Konsekuensinya adalah ya kita harus taat, patuh, tentunya mengikuti regulasi. Oke, maksudnya daftarnya yang online, pengajuannya yang online. Oh, nggak perlu kesini dulu? Enggak. Oh, berarti enak banget dong? Dalam hal tertentu, ya. Iya. Tapi Soalnya kan nanti orang akan kesini juga. Oh iya. Tapi maksud saya kan kirain survei dulu, udah keluar biaya produksi, tiket, hotel, misalnya gitu kan? Iya. Mindset saya begitu tuh. Akhirnya datang ke sini belum dapat tempatnya pula gitu. Akhirnya belum dapat izinnya, pulang lagi udah kebuang waktu. Gitu. Kirain itu. Enggak juga. Sekarang ini benar-benar terbuka dan kita bisa apply. Contoh kami, di awal kita dengan namanya MISA, Ministry of Investment Saudi Arabia, itu membuka diri secara online. Nah, di situ dia membuka dan persyaratan semua akan apply di situ. Nanti dia verifikasi. Setelah itu sudah masuk, tahap berikutnya di Qura'ah. Setelah itu sudah dapat informasi, silakan untuk melanjutkan tahap berikutnya dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Di website gitu? Iya. Nanti teman-teman kita spill ya, websitenya apa ya? MISA, Ministry of Investment Saudi Arabia. Oh itu, Ya. Oke. Dengan persyaratan yang ada di dalamnya juga dan cukup informatif. Itu langkah apa? Awal-awal doang kali? Iya, pertama dipelajari bisnis apa yang dibuka. Oke. Setelah itu berapa besaran kapital yang harus diinjek atau dikomitmenkan. Setelah itu bagaimana proses administrasi harus diikuti. Dan selanjutnya ada hal-hal yang sifatnya legal dokumen lah yang menjadi persyaratan tertentu. Oke, itu semua lengkap lah ada di sana ya. Dan apakah ada harus berapa lama berdiri bisnisnya biar proven gitu? Ya, tentunya ya. Berapa lama? Kalau di Indonesia mau membuka di Saudi minimum dalam 3 tahun minimum dan tidak boleh rugi dalam usaha di Indonesia. Oh. Di base-nya. Waktu itu Pak Alif, kondisi perusahaan udah berapa tahun? 2007 kita berdiri. Kuwais International Jakarta itu 2007. Oke, jadi Kuwais itu kayak holding company? Yep. Oke, habis itu mengajuin tahun? 2021. Pada saat itu pas persis sudah mau menjelang pandemik berakhir, MISA membuka diri dan kita apply di situ. Oke, tapi memang sudah Damba namanya? Enggak, Damba itu salah satu produk nama resto kita, salah satu Oke. di antara 3 izin yang kita dapatkan. Oke, berarti ngajuinnya itu pakai perusahaan apa? Kuwais International, Kuwais Internasional enggak? Kalau di Indonesia berarti apa F&B-nya? MVRB-nya Damba tentunya. Ada di Indonesia? Ada di Indonesia. Dari tahun 2007 itu? Enggak, itu dari 2013. Bukan, maksud saya 2007-nya itu perusahaannya itu kan pasti harus punya track record dong. Ya. Dan nggak harus di resto, nggak harus di restoran. Oh, nah itu maksud saya. Enggak. Soalnya ini kan kita ngomonginnya industrinya kan industri makanan. Sekarang kita berada di Damba Indonesia di Zamzam Tower ya. Nanti kita spill di lantai berapa. Tapi artinya nggak harus sesuai dengan apa yang mau kita buka. Enggak. Misalnya saya punya secara KBLI media atau industri kreatif atau biro perjalanan. Kuwais International itu telco industri. Oh alah. Kita itu mitra kerjanya Telkomsel. Pantesan di depan ada tulisannya Grapari. Dan saya Telkomsel banget, nomor saya tuh. Jadi dari 2008 kami itu sudah ke Saudi, itu bekerja sama dengan managed service-nya Grapari. Dan kita salah satu dealernya Grapari. Dan kita telco awalnya. Kok bisa Telkomsel Grapari? Itu maksudnya Graparinya deal-dealannya harus ada di situ? Iya, karena memang managed service dan kita diperkenankan untuk menggunakan nama Grapari untuk layanan pelanggan. Sebelum nanti kita ke Pak Sidik ya, selaku CEO dari BPKH Limited. Apakah harus sebesar itu gitu loh secara as a company? Iya, kalau mau kecil sebenarnya gini, tergantung. Ada minimum nggak? Ada. Misalnya perputarannya berapa duitnya, Iya. ngajuin ke Saudi misalnya contoh banyak UMKM nih. Ya. Oh nggak bisa bro, lu masih sekian. Kalau udah Grapari perputarannya kan kita udah tahu, misalnya apalagi dengan Telkomsel ya. Tapi misalnya kayak usahanya mungkin udah 5 tahun, 10 tahun. Kita anggaplah gini deh, langsung sakel aja Pak ya, izin ya Pak ya. UMKM itu adalah 4,8 miliar per tahunnya. Terserah lah mau yang dihitung udah kena PKP atau mungkin
seperti apalah, atau mungkin di atas sedikit, atau mungkin usaha menengah, bisa nggak secara revenue mungkin dia per tahunnya baru 3 miliar, 4 miliar gitu. Apa tergantung nantinya ujung-ujungnya bukan di Saudinya paling dapatnya kios kecil. Sebenarnya di sini itu mau kios kecil mau kios besar, izin prinsipnya dulu. Nah, izin prinsip itu yang dilihat historicalnya di Indonesia. Setelah itu kita daftar MISA dan di situ kita lihat mau usaha apa yang akan dipilih dan di situ ada komitmen. Nah, komitmen itulah yang harus dipenuhi. Jadi sebenarnya kalaupun di sana UMKM, tapi ada kolaborasi, kekuatan UMKM yang bergabung bersama-sama secara silaturahim, terus dia bisa ke sini dengan menggunakan perusahaan baru atau vehicle baru, boleh dengan mendaftarkan dengan kondisi itu, dengan persyaratan yang ada. Sangat terbuka. Nah, ini nyambung nih mengenai berkumpul, gotong royong, peruangan dikelola bareng-bareng. Tapi memang sebelum itu kita ke Pak Siddiq dulu karena memang ini ada irisannya dalam hal gotong royong, apa segala macamnya. Artinya mengenai investasi pun juga demikian ya. Di BPKH Limited ini adalah bahwa kita bisa nginvest di hotel atau mungkin nginvest di tempat makan atau mungkin di usaha yang lainnya itu patungan. Apa sih semacam crowdfunding gitu? Atau apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dijelasin juga terkait dunia investasi yang ada di Saudi dari kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi mungkin balik dulu ke Pak Alif tadi ya, bahwa untuk melakukan investasi apapun di Arab Saudi harus punya legalitas entitas yang legal, yang diakui oleh Saudi gitu ya, sehingga once terjadi apapun gitu ya, maka kita bisa lebih mengamankan apapun investasi kita. Kenapa sih kita misalkan, kenapa sih kita sangat berkepentingan sekali Pak Alif dulu ingin memiliki perusahaan yang 100% dimiliki oleh Pak Alif. Begitu juga kami, BPKH Indonesia menginginkan juga investasi di Arab Saudi yang kemudian mendirikan syarikah BPKH Limited di Arab Saudi, ya juga persis dengan Pak Alif, 100% dimiliki oleh BPKH. Kenapa kita harus memberikan entity dulu? Kenapa kita tidak dari BPKH langsung kemudian misalkan kita bikin kontrak menyewa hotel atau membeli hotel atau melakukan pembiayaan kepada satu bisnis tertentu? Karena apa? Karena kita tidak punya entity, legal entity di Arab Saudi. Once terjadi dispute, maka kontrak bisnis kita tidak kuat karena entity kita di luar negeri. Maka yang utama adalah bagaimana kita punya entity legalitas di Arab Saudi lebih proven. Maka tahap pertama yang kami dulu kita lakukan di tahun lalu ya Pak ya, tahun 2023 di bulan Maret, kebetulan sama hampir beririsan kita, adalah bagaimana kita entity harus selesai dulu. Setelah entity selesai, kita awalnya cuma modal, tadi disampaikan bahwa modal itu tergantung dari license yang kita pilih. Jadi kita waktu itu modalnya 10.000 juga udah bisa, tapi kan nggak modal di setornya yang kita sampaikan di MISA hanya 10.000 SAR, which is cuma 40 juta rupiah. Tetapi kan untuk kemudian bisnis itu running kan nggak cukup 40 juta rupiah kan. Kita juga harus meng-hire lawyer, kemudian kita meng-hire tenaga kerja Saudi, kita juga harus punya office dan sebagainya. Pasti kita lebih dari itu. Ya kurang lebih kalau untuk start awal minimal 300.000 lah. Kemudian satu perusahaan itu bisa running. Nah setelah itu kemudian barulah kita mengisi kita mau berinvestasi apa, mau berusaha apa. Misalkan kami karena tentu mandat kami dari BPKH bahwa kami sebagai instrumen langsungnya BPKH, kami harus memberikan dividen terbaik setiap tahun yang kemudian balik lagi ke jamaah gitu insya Allah ya. Maka bentuk investasi apa yang akan kami pilih di Arab Saudi? Misal ketika kami ingin melihat bahwa untuk memulai bisnis di Arab Saudi terbaiknya adalah hotel. Karena hotel adalah central point. Ketika kita memiliki hotel, maka kita akan memiliki kitchen. Ketika kita memiliki kitchen, maka kita akan memiliki mahal tijari dan sebagainya. Nah, ketika kita investasi di hotel, tentu kan kita pakai kontrak kita kan. Kontraknya dengan entity syarikah kita. Lalu yang tadi misalkan dari sampaikan gotong royong. Misalkan kita crowdfunding, tentu kita tidak bisa kami misalkan kami membuat fund sendiri gitu ya, tentu nggak bisa. Kenapa?
Kami bukan perusahaan aset manajemen. License-nya nggak ada. License-nya tidak ada. Meskipun di OJK-nya Saudi itu OJK-nya Saudi nggak ada namanya masalah. CMA, Capital Market Authority Saudi. Maka yang boleh menerbitkan fund tentu adalah aset manajemen di bawah Sama. regulasi oleh CMA, paham. Capital Market Authority. Nah, ini kebetulan kami alhamdulillah sudah berkontrak dengan dan dipercaya oleh satu aset manajemen di bawah CMA-nya Saudi, bahwa kami sebagai beneficiary dan sebagai pengelola beberapa aset hotel yang akan kami kelola. Issued untuk pertama nilai fundnya 250 juta. Nah, yang melakukan crowdfunding adalah aset manajemen tadi. Jadi misalkan ada investor datang dari Indonesia, dari Singapura, Malaysia, mereka akan membeli fund. Jadi mereka membeli fund. Jadi mesti ada perorangan dulu nih, atau ada perusahaan besar gitu? Kalau dia membeli instrumen, dia bisa perorangan. Walaupun itu foreign. Secara portofolio boleh. Walaupun itu misalkan dari sebagai warga negara Indonesia tidak punya ego Arab Saudi, tapi dari ingin invest membeli fund, nggak apa-apa, bisa. Jadi dia langsung kontak marketing representatifnya aset manajemennya kami, maka dia akan disodorkan kontrak pembelian semacam reksadana gitu. Fund underlying-nya aset-aset hotel yang hotel itu saat sendiri ini akan kami kelola. Underlying-nya itu ya. Oke. Ya saya pikir tadi dia harus igoma bayar misalnya 80 juta, 70 juta gitu kan dengan setahun ya. Kurang lebih kan. Harus punya kayak begitu, kayak KTP-nya lah igoma kayak begitu teman-teman ya. Nggak sesederhana itu sebenarnya. Enggak begitu. Sederhana begitu. Jadi igoma itu akan muncul setelah kita. Jadi gini yang dibedakan. Inilah yang kadang orang melihat dari perspektif kemudahan, tapi tidak dengan cara baik dan benar. Kan begitu. Jadi beraktivitas usaha yang baik dan benar di Saudi itu benar-benar sekarang sudah terbuka. Kalau dulu orang itu harus berpartner dan dia nggak bisa, to be honest, memiliki, ya kan begitu ya. Nah sekarang itu udah dibuka secara umum. Nah karena memiliki, dia harus mengurus semua izin dulu. Kayak contoh saya begini ya, dengan kekuatan finansial yang dimiliki oleh Kuwais, membuka dapat izin prinsip dulu. Setelah izin prinsip itu dengan beberapa izin, satu food industry, kedua hotel, habis itu IT non infrastructure. Kuwais memiliki satu hak untuk mendatangkan wakil dari sahibul syarika atau pemilik ownernya. Nah, sayalah yang mewakili karena saya sebagai pelaku usaha dan saya sebagai owner di Jakarta atau di Indonesia, jadi headquarternya. Saya menjadi penanggung jawab dan baru saya bisa ngurus izin tinggal di sini. Itu satu. Atau seperti kami itu mengurus yang namanya premium resident. Di 2018 kita apply. Saudi membuka 75 kesempatan orang di luar negeri untuk apply dan kami apply 5 waktu itu 2018 dan alhamdulillah yang di approve 4 kan begitu ya, terus deposit 800.000 untuk seumur hidup. Kan setelah itu baru kita mendapatkan privilege tertentu, bisa membuka usaha, bisa membuka apapun kegiatan hampir mirip tapi warga negara masih Indonesia dan boleh beli aset. Nah boleh dua-duanya, boleh kan begitu. Tapi kalau yang tadi dibilang dengan modal igoma, tapi kan igoma harus diterbitkan, siapa penanggung jawabnya? Iya. Nah kan begitu. Kalau kita ikut perusahaan syarikah atau muasasah, kita menjadi karyawannya mereka. Terus habis itu kita harus punya penanggung jawab sebagai kafilnya. Kafil itu istilahnya majikan lah. Nah inilah yang kadang-kala dispute pada saat tertentu kita rintis masih sehat-sehat saja, pada saat nanti sudah mulai menghasilkan, mulai ada disputing, financial problem dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya inilah terjadi satu dilematis usaha. Nah sekarang Saudi itu sudah merubah peraturan itu, tentunya dengan beberapa persyaratan tertentu. Oke. Jadi memang nggak sesimpel atau sederhana. Ya udah gue pakai igoma langsung buka nih gitu ya. Nggak begitu ya? Ya, siapa menerbitkan igoma dan harus ada penanggung jawab igomanya. Oke. Tapi kalau dari mendirikan perusahaan di sini, misalkan dari punya perusahaan di Indonesia lalu kemudian mendirikan perusahaan di sini, keluarlah CR-nya atau sijil di jarinya dari MISA tadi, lalu misalkan diri sebagai ownernya dan kemudian sebagai mudir. Sebentar saya potong, mumpung ingat, biar runut kita ngobrolnya.
Itu nunggunya berapa lama tuh? Keluar dari misa itu keluar Tergantung kecepatan sama kelengkapan dokumen. Pak Alif berapa? 3 bulan. Oke, 3 bulan ya. Itu paling cepat? Iya. Atau ada lebih cepat? Kayak kurang nggak nyampe deh. Enggak, posisinya kan ada pelaporan dan lain sebagainya. Taruhlah 1 sampai 3 bulan. Dan 1 bulan bisa? Tergantung dari ini, tergantung dari... Kayaknya dudul-dudul. Gini deh. I'm not sure. Ini Saudi. Tergantung dari juga taruh ke pilihan. Oke. Pilihan license apa, gitu kan. Kalau license yang dipilih misal bank gitu ya, pasti akan tahu. Berat. Karena dia harus nggak cukup dari misa, dia harus dari sama uang juga. nasabah gitu ya. Oke lah, misalkan bisnis yang simpel. Setelah dia dapat sijil tijari, CR, company register, maka lepas itu Dery sebagai mudir, Dery harus kemudian mengurus IGOMA. Dokumen-dokumen Dery yang ada di Indonesia di apostel, KTP, ijazah, paspor di apostel. Paspor nggak ya? Paspor apa sih? Apostel itu di Kayak endorse, dilegalisir Dilegalisir saat oleh- ini apostel dari Kementerian Hukum dan HAM lah. ya, Iya. Dulu kan legalisirnya ke kedutaan. Ya, badan hukum lah ya. ya, di apostel oleh ini Kayak kita di Kemenkumhamnya. kedutaan Saudi kan ya. Ya. Oke. Apostel dikirim ke sini, lalu dari tunjuk kalau lebih enaknya dengan lawyer di sini jadi yang ngurus, habis itu dari ke sini mengurus IGOMA. Tapi yang menarik sebenarnya begini, bahwa kompleksitas ini bisa diterjemahkan dengan mudah kalau kita, seperti contoh kami sekarang itu membuat satu guidance untuk aktivitas usaha, jenis usaha yang di Saudi. Mulai dari apa itu muasasah, apa itu syarikah, apa itu limited, kan begitu ya. Kita tuh sampai bukukan dalam satu bentuk dokumentasi. Terus Saudinisasi seperti apa, yang siap untuk nanti kita siapapun orang akan bisa belajar dari hal tersebut. Tapi yang pasti adalah bahwa Saudi membuka diri. Kan begitu. Yang kedua, potensi pasarnya besar. Ini yang harus digarap bersama dan kita bisa berkolaborasi dalam hal ini. Dalam konteks jangan sampai gini loh. Orang cuma hanya bilang Indonesia itu penyumbang devisa terbesar, tapi pemainnya orang lain. Kan begitu. Nah, kami sih belum terlalu banyak, tapi relatif untuk telco saja dengan kolaborasi kita dengan managed service Grapari dan kita kolaborasi juga dengan local company dalam hal ini Mobilis dan STC dan Gen, itu hemat devisanya udah hampir 70% yang kita bisa lakukan. Yang berikutnya lagi dengan kondisi food industry, dengan kita membuka restoran dan supermarket di Jeddah, kan begitu ya. Itu relatif kayak bahan pokok makanannya mulai dari tepung, bumbu-bumbu, rempah-rempah, cabai apa segala itu kita bisa datangkan. Oh boleh ya? Boleh. Sebanyak-banyak ya? Ya artinya seperti ini sekarang yang kita rasain dan lain sebagainya itu benar-benar dari Indonesia. Nah ini kita ke teknis sedikit ya Pak ya. Ini kan ada tepung, ada gula, garam, cabai, apa segala macamnya. Ini gorengan ini. Ya. Teman-teman FYI tadi gue cobain yang somainya. Tadi ada Padang juga ya? Padangnya terbaik ya tuh, sampai jempol-jempol. Serius ya? Bahkan ini kesukaannya artis Indonesia kita, Selin Evangelista. Ini gue bongkar ke sini nih Pak ini ya. Ya kan, katanya kalau ke sini nggak mungkin absen makan bakwan yang ini ya. Kita ngomong bakwan apa bala-bala sih? Ada bala-bala, ada bakwan tergantung daerah Indonesianya. Ini kita ngomong bakwan. Bakwan kan? Ya. Tergantung orangnya gitu. Dari Sunda nyebutnya bala-bala. Iya benar. Jawa Barat bala-bala ya. Ini bahkan sempat dicari-cari ya chefnya yang bikin Pak Romli. Ya. Saya bahasin aja sekali. Nah, ini didatangin dari Indonesia boleh? Boleh. Tapi kalau untuk karyawan, apakah ada minimum KTKDN-nya gitulah? Gitu. Kayak TKDN Saudi. Jadi kamu Ada kalau mau buka Saudinisasi. usaha, apa namanya? Saudinisasi. Saudinisasi. Kamu kalau mau buka usaha di sini harus membuka lapangan pekerjaan sekian minimal. Ya. Ada berapa persen lah? Kalau ngomong TKDN-nya Saudi berapa persen? Jadi tergantung juga bisnis usaha yang akan dilakukan. Contoh kalau food industry, Ya, F&B aja lah. F&B itu satu orang Saudi mewakili 2 orang foreign atau 2 orang Indonesia lah paling gampang. Jadi kalau saya butuh orang Indonesia 30, berarti saya harus mempekerjakan orang Arab Saudi 15. Ya. Dan itu sebenarnya relativitasnya clear lah secara aturan, regulasi. Kita yang nyari apa dicariin? Kita nyari. We are hiring dari Iya, kita iya. cari. Ada 2 syarat yang paling mudah lah.
kalau bisa keturunan Indonesia supaya lebih mudah untuk mengajarkan budaya Indonesia. Yang berikutnya kalau ngajarin bahasanya lebih mudah karena minimum mengingatkan bahasa ibu. Dan tapi dari 15 ini kami orang Indonesia, turunan Indonesia itu 7 apa 8 orang. Sisanya murni Arab Saudi murni. Oh, biar nggak nge-serve-nya pesanin nasi goreng dikasihnya mie intinya goreng. komunikasinya biar optimal, ada rasa Indonesianya lebih. Oke, waktu awal buka ini dengan skala berapa ya? Ini restoran. Kita ngomong sih 5 star services ya. Oke. Saya melihat gini lah, selama ini Indonesia harus mewakili. Maka ini kita pas lagi mau buka, kita serius dengan 500 meter square, ada dapur, central kitchen di dalam. Kenapa ada central kitchen? Karena tempat ini tempat macet. Kalau lagi Ramadan atau hajian, transportasinya nggak gampang. Jadi harus ada gudang, ada freezer, ada chiller, ada gudang kering, dan ada proses memasak dengan kapasitas 3.000. Jadi kapanpun orang akan mengkonsumsi itu dengan mudah untuk kita bisa serving. Dan sini ya hot meal lah, artinya masak dalam kondisi yang pada saat ada order, nggak disimpan dulu. Jadi, Oh, bukan kayak central kitchen yang dioper ke sini habis itu enggak. tinggal Kita dipanasin. benar-benar satu lokasi. Oh. Satu lokasi dengan stok yang sudah ready. Oke, itu karyawan berapa pertama buka? Pertama buka kita 24. Sekarang sudah ada kurang lebih 38. Ya, berarti Saudinya bagi 2 lah. Bagi 2 ya. Iya. 24 berarti Saudinya 12. 12. Kalau 38 kan sudah ketahuan. Oke, dan itu boleh keturunan Saudi? Boleh, yang penting warga negara Saudi. Berarti menduplikasi ilmunya Pak Erick Thohir ketika di PSSI. Boleh Belanda, nah, kita butuh fisik yang kuat. Yang penting ada Indonesianya gitu ya. Kalau nggak bisa masuk PSSI gitu ya. Anyway. Oh, oke. Seru sih. Tapi tahan dulu ya Pak ya, biar enak nih obrolannya kita dua arah juga sama Pak Siddiq. Nah kalau ngelihat dari case-nya Pak Alif di Damba Indonesia ini, yang memang favorit luar biasa orang-orang Indonesia kalau ke sini, pejabat-pejabat juga pada ke sini. Hah? Boleh saya bocorin nggak ya? Kata Pak Siddiq ya. Artis banyak sini. Mau nyari foto artis sini lah. Nah, iya. Saya nggak pernah ketemu ya. Nggak tahu deh, kalau anggota DPR pernah sini juga? Sering. Sering juga ya, rapat-rapat ya. Menteri? Alhamdulillah. Menko? Waduh, ngeri emang di tempat nih ya. Saya jadi penasaran, saya belum tahu apa-apa soalnya. Nah, dalam hal ini gimana Pak Siddiq? Investasi atau mungkin peluang lah ya, dari kacamata BPKH Limited buat orang-orang Indonesia yang mau masuk ke sini, terus nggak tahu lah konsepnya mungkin mau urun dana atau bahasanya apalah, terkait mungkin izin, terkait mungkin kan kalau BPKH ini hitungannya BUMN gitu nggak sih? BUMN-nya salah satu instrumen, nggak bahasa sederhana, bahasa bayinya tuh. Kami anak usahanya BPKH. Ya, anak usaha, makanya ada limitednya kan? Ya, maka lengkapnya adalah kami syarikah BPKH Limited 1% Company. Kalau saya misalnya mau bikin syarikah, mau bikin muasasa, mau vendor, Syarikah handling. muasasa beda. Muasasa itu harus orang Saudi. Muasasa itu harus orang Saudi. Saya semacam CV ya di Indonesia ya. Ya, nah misalnya mau bikin, oke lah, vendor atau mungkin handling, atau mungkin perjalanan vendor buat ke tempat-tempat wisata di Saudi, apapun itu ber-PT, itu minimal CV, PT, dan lewat BPKH Limited. Nggak mesti. Nggak mesti. Oh, oke. Jadi, tapi bisa lewat situ juga ya? Iya, jadi ya, dari misalkan kenapa kita suka diajak diskusi seperti ini. Biar teman-teman tahu edukasinya. Pada hakikatnya kami sebagai syarikah yang ada di Arab Saudi sini, kami ingin berpartner dengan lokal partner gitu kan. Kami punya partner yang ada di Arab Saudi dan itu akan kami lebih nyaman lagi jika partner kami itu juga berasal dari Indonesia. Sama-sama. Jadi misalkan dari kemudian buka syarikah di sini, lalu kemudian dia punya usaha, terus kemudian kita bisnis bareng berdua, kami akan lebih senang. Boleh tuh begitu ya? Boleh. Memang begitu ya? Kita bisa berkongsi, kita bersyirkah bisa. Nah, bentuk kontraknya seperti apa ya tergantung dari kita. Kita mau bentuk kerjasamanya seperti apa. Apakah kita kemudian mendirikan anak perusahaan baru? Ataukah hanya kita bekerja sama sebatas KSO saja, joint operation saja?
atau kerjasama yang lain bentuknya itu bebas. Nah, artinya atau bagi hasil lah. Atau bagi hasil lah gitu ya, bersihkan dan bagi Oke. hasil bebas. Tetapi rasa kenyamanan kami gitu ketika kami berpartner di Arab Saudi, kami berpartner dengan which is orang Indonesia juga gitu kan. Syarikat yang dimiliki oleh Indonesia juga. Itu yang ingin kami ngajak gitu ya. Kami ajak para investor dari Indonesia berani membuka kemudian usaha di Arab Saudi sehingga bersama-sama kita, dan kebetulan alhamdulillah iklim investasi di Arab Saudi saat ini cukup sangat, menurut kami cukup kondusif ya. Ya. Gitu. Oke, ini akhirnya jadi mengingatkan saya pada, nih maksudnya banyak juga akhirnya teman-teman penasaran dan pengen kolaborasi bareng sama BPKH Limited. Ada satu kawan saya, dia ini perusahaan udah mau IPO, industrinya F&B juga. Terus besar, cabangnya di mana-mana. Nonton podcast tayangan kita waktu kemarin yang part pertama. Sampai segitunya tertarik karena tahu bahwa di mana tinggi sekali jamaah umroh, haji dan lain sebagainya di sini. Karena memang ini kan demanding ya. Istilahnya di mana ada gula pasti ada semut, dan ini bahkan di mana sampai hari kiamat gitu loh. Ya. Iya. Dan nggak hanya orang Indonesia saja. Contoh di Damba ini yang makan sudah multi country kan gitu. Betul. Ya kan, jadi istilahnya tempat mana coba yang di mana itu sampai hari kiamat. Haji, umroh, masa berhenti di Hamin 7 kiamat kan nggak mungkin, sampai hari kiamat terus ada gitu kan. Hajinya mah terus aja. Menarik. Doanya Nabi Ibrahim. Iya. Nah, makanya teman-teman saya, pengusaha-pengusaha itu langsung coba dong BPKH Limited nih apa segala macamnya, karena tahu peluang. Bahkan yang diincar sama mereka semua adalah hotel, Pak. Dan kita open aja di sini. Mereka bela-belain hotel masuk, jadi bisa gandengan juga sebenarnya sama Damba ya. Misalnya teman-teman investor punya budget sekian, gue pengen bukain cabang, terlepas dari Damba sebenarnya mau ada franchise apa enggaknya ya, atau mungkin bermitra atau seperti apa, terlepas dari itu. Banyak model lah. Banyak model. Dibawa sekaligus hotel, oke, berapa sekian di hotel tersebut kita pegang, Indonesia punya hotel, tentunya pasti BPKH Limited juga pasti ada kerjasama sama mungkin pernah atau sedang nyaplok hotel, lalu dikolaborasikan, Damba masuk di situ, baru kita hidupkan F&B-nya di sana, itu juga bisa ya? Kami sudah lakukan itu. Udah lakukan juga? Sudah lakukan. Dalam konteks saat ini kita juga sudah mensuplai hotel-hotel bintang 3 dan bintang 4 dari dapur yang kami miliki. Oke. Terus habis itu kita supply. Tapi yang menarik adalah keterbukaan untuk siapapun untuk datang itu sangat amat terbuka dengan banyak model. Oke. Coba aja mungkin dibantu jelasin, Pak Sidik. Jadi model-model yang dibikin itu seperti apa? Kayak misalnya contohnya punya duit, habis itu, dan mungkin diceritain sekalian deh Pak Alif, boleh sedikit, maaf. Apa yang dirasakan ketika merasakan punya usaha di Saudi yang dimana dari seluruh dunia gitu? Wah, nih biar nanti teman-teman investor juga ngajak BPKH Limited nih buat beli hotel langsung di sini nih. Sebenarnya berimbang antara kesempatan atau opportunity sama kompleksitasnya. Tapi jangan khawatir bahwa di sini ini punya potensi dua. Satu secara dunia, kedua secara akhirat. Itu harus dipegang dulu kalau mau bisnis khususnya di Tanah Haram. Yang kedua bahwa hal ini itu bisa dilakukan oleh siapapun. Contoh tadi jadi punya teman terus dia mau IPO, perusahaannya sudah ini, dan itu bisa sudah melakukan online application-nya langsung apply ke MISA, terus dia bisa bertanya atau berdiskusi, meminta persyaratan dan lain sebagainya, dan nanti akan seperti kayak kita ini, dan dia bisa mandiri atau berkolaborasi dengan apa yang sudah ada di sini dengan kami dengan berbagai model. Itu bisa juga kita connecting the dot lah ya, atau menyambungkan satu kekuatan di antara kekuatan yang lain supaya lebih simple kan begitu. Ya tergantung aja, atau berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tapi tadi juga disampaikan oleh Pak Sidik bahwa kalau kita bisa menggarap sesuatu dengan satu environment yang sama atau chemistry yang sama, kan jauh lebih optimal. Yang digarap juga orang-orang yang memang kita bisa dan besar. Wih, berapa investasinya Pak? Kata ngomong hotel dulu. Apa nih? Inilah. Hotel. Contoh kasus aja hotel, biar nanti. Hotel itu kita harus untuk bisnis hotel ada beberapa model bisnisnya, Der. Yang lagi Anda kolaborasikan sekarang? Ntar harus dipahami dulu bisnis modelnya. Oke.
Ada orang banyak mengatakan, saya punya hotel di Madinah, di hotel A di Madinah, saya punya hotel di sana. Ternyata kontraknya series. Itu bukan punya. Bisa tutup dipindah-pindah Series itu jamaah masuk beli saja, belum tentu dapat kamar. Iya, Oke. nah ini nih. Atau misalkan begini, saya punya hotel di Madinah di depan Nabawi persis. Ternyata kontraknya dia punya allotment 1 lantai. Kontraknya bukan atas nama dia, atas nama partner lokal Saudi. Orang Saudi karena dia nggak punya syarikat. Dia cuma punya duit aja, nebeng. Dia punya duit nih, nebeng sama lokal Saudi ini. Ini ada resiko tentu dong. Karena lebih ke person kan. Maka yang bersangkutan dia berkontrak dengan pihak hotel untuk melakukan allotment 1 lantai. Ada bisnis model yang lain lagi. Misalkan kami sebagai syarikah, maka kami memungkinkan untuk mengontrak 1 hotel full building 1 year atau cuman musim umroh saja atau musim haji saja, itu juga bisa. Tetapi kontrak kami dengan pihak hotel itu bisa dengan ijar, dengan elektronik ijar, dan tentu itu lebih proven, keamanannya lebih aman. Ijar itu sewa. Kontrak ijarnya, kontrak sewanya itu, apalagi kalau kita langsung dengan pihak owner, maka kita ada elektronik ijar. Elektronik ijar langsung ke mahkamah. Semuanya online dari sini deh. Once terjadi dispute, maka kita akan berhadapan di mahkamah sebagai sesama syarikah. Equal. Oke. Dan yang ideal yang itu? Yang ideal yang ini. Oke. Yang ideal yang ini. Kalau kita Tapi sudah butuh kapital besar. butuh capital besar. Boleh bareng-bareng nggak? Patungan? Boleh. Nah, sumbernya boleh. Dan sangat terbuka. Sumbernya boleh. Oke. Maka tadi sumbernya itu apakah ingin membentuk syarikat sendiri lalu kemudian kita berkongsi atau hanya sebagai KSO saja. Jadi memanfaatkan kami sebagai entity yang sudah established di sini. Iya. Gitu. Nah, mengenai nilai nih, jadi kan pengen nilai kan. Iyalah, langsung ngongkrit aja lah. Apa perlu saya transfer sekarang? Coba dong handphone saya. Hotel di enak itu hotel di Nabawi. Nabawi semua lengkap, semua rata, lantai aja rata, 14 lantai kan di depan Nabawi semua 14 lantai kan. Dia seragam. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih dari tower kan. Itunya, Masjid Nabawinya. Itu kalau kontrak 1 kamar tuh range-nya di 125 sampai 140 ribu 1 tahun. Jadi saya buka aja deh. Rupiah berapa? Tuh. Sar. Rupiah Per kamar ya, per kamar. Per kamar 1 140.000. Berarti 125 sampai 140, Ya, kali jumlah kamar, 150. kapasitas. Let's say kamarnya 400. ya. 400 kalau itu asumsi rata-rata 150 kali 400 ya berarti 60 juta misalkan gitu ya. 10 juta real. Real. Itu udah bintang bagus tuh. Berarti Tapi 2,4 miliar. Ya bintangnya kalau agak rendah Lebih dong. 250 real. 250 juta, 250 miliar. Iya, kali 4.400 coba, berapa? Iya, sekitar 250 miliar. 250 miliar. Ya. Oke. Itu hotel dengan 400 lantai, 400 kamar, bintangnya agak tinggi. Bintang 4 atau bintang 5. Tapi kalau bintangnya agak terendah nih, 3, 4 paling 125, 130 kali 400. Oh, Oke, kan udah kebaca kan ya? Iya, iya. Antara artinya range untuk modal melakukan kontrak 1 hotel di Madinah itu antara sekitar 40 sampai 50 juta 1 tahun. Oke, 1 tahun. Dan sebenarnya kan itu betul 400 kamar. 400 kamar. Dan sebenarnya kan ini kan bukan perorangan kan, nggak personal kan, bisa juga kan bareng-bareng kan, bisa juga perusahaan kan. Kontraknya tentu satu syarikat. Nggak yang investornya. Investornya bisa bareng-bareng. Dia bisa lakukan Nggak KSO. ada batas sebenarnya. Iya. Sesuai dengan kebutuhan. Nggak Oke. Jadi bebas aja jadi. Dan itu pilihan. Iya, itu bilang. Umumnya gimana? Perorangan langsung bayarin 250 miliar. Kalau yang selama ini banyak yang terjadi ya, yang saya punya hotel di sana, kebanyakan ketika kami ngecek, oh dia menunjuk person lokal sini melakukan kontrak atau dia menunjuk syarikat lokal sini melakukan kontrak allotment dengan pihak hotel. Kenyataannya sih belum ada yang full year dia sewa. Karena berbagai macam, salah satunya resiko bisnis, terus besarnya kapital dan lain sebagainya. Kalau untuk yang hotel, kalau bersama-sama dalam konteks tertentu dia bergabung iya. Bersama-sama gimana? Bersama-sama itu ada 2 atau 3 pihak. Misalnya contoh kasus yang pernah Dilakukan oleh BPKH Limited lah dengan beberapa partnernya, terus habis itu menyewa 1 hotel. Tapi sebagian banyak orang-orang yang ngomong tadi mengklaim dirinya untuk punya hotel itu rata-rata dia allotment atau series atau yang biasa. Apa sih negatifnya allotment sama series? Selain yang memang dipindah-pindahin, jamaahnya Harga fluktuatif.
Oh. Kalau series harga fluktuatif dan tidak ada jaminan kamar. Iya. Harga sesuai dengan harga pada saat musim tersebut. Kalau allotment, maka laku atau tidak laku dari kamar, dia sudah kena kos. Ada biaya yang harus dikeluarkan karena sewanya given 1 tahun. Jadi sekarang yang banyak beredar itu adalah yang series atau allotment. Itu majoritinya begitu. Kalau di hotel. Oke. Tapi sebenarnya lebih enak yang sifatnya sama BPKH Limited adalah yang bukan itu ya? Kalau kami prefer satu building penuh karena maka berarti lantai restorannya kami yang Full manage lah. Full manage, restoran berarti kami full manage, berarti kami akan punya catering restoran. Oke. Lalu kemudian biaya operasional tasgil atau operasional hotel bisa kami. Lalu kemudian marketingnya juga kami. Artinya kami akan manage hotel lebih enak gitu. Kami fokus saat ini di Madinah. Ada 2 hotel kami di Madinah. Apa aja? Ya alhamdulillah sih ada Golden Tulip Ansor sama Artal International. Kami berpartner dengan lokal partner kami yang ternyata juga dari Indonesia juga. Wah, itu enak banget ya. Indonesia punya hotel di sana bareng-bareng apa segala macamnya. Restoran-restoran Indonesia juga bisa hadir di situ juga ya. Itu kami kerjasama dengan lokal partner kami tersebut, Der. Artinya beliau yang sudah memiliki experience, memiliki market, melakukan marketing dan pengelolaan juga lebih baik. Jadi kami di sini hanya sebagai business owner, gitu, bukan operatornya gitu. Iya. Nanti kalau teman-teman investor misalnya pengen coba punya hotel atau mungkin kolaborasi kita bareng-bareng di sana, perorangan juga bisa sebenarnya. Iya, anggaplah misalnya perorangan. Kalau perorangan kami suggest tadi. Berapa modalnya? Kalau perorangan kami suggest kami ada instrumen nih, Der. Yang menerbitkan bukan kami, karena kami sebenarnya beneficiary dari underlying aset dalam sebuah kelolaan fund. Fund itu di-issued, diterbitkan oleh aset manajemen di bawah OJK-nya Saudi. Maka dia regulate sama Saudi. Lebih baik kalau perorangan dia beli fund dari aset manajemen ini, Der. Karena underlying-nya kami akan mengelola dalam bentuk hotel juga. Berapa tuh? Minimal 1 juta SAR. Oh, 4,4 miliar lah. 4 miliar? Iya. Jadi sebenarnya gini praktisnya. Jumlah berapa yang dibutuhkan, terus kita mau terbitkan untuk denominasi berapa, tinggal dibagi. Contoh kita nerbitin 1 juta real supaya banyak orang. Ya udah kalau 160 kebutuhan juta real, berarti dibagi sejuta kan butuh sekian orang kan begitu. Nanti orang boleh beli 1, beli 2, beli 3 sesuai dengan kekuatan. Oke. Kalau misalnya tadi dia punya modal 4 miliar, habis itu dia mau ikutan patungan, ikutan berbisnis, 4 miliar itu dalam bentuk apa? Jadi apa? Dia akan pegang kamar kah atau enggak, kios-kios? Surat berharga dan bagi hasil. Instrumen fund, ya kayak semacam reksadana lah. Dia akan pegang fund. Cuman ya mungkin bedanya deh, kalau pegang reksadana Indonesia ini underlying-nya apa sih gitu kan. Tapi kalau ini underlying-nya adalah hotel yang ada di Madinah gitu kan. Cakep, jadi bagi hasil potensinya. Apalagi kalau yang punya travel atau punya bisnis travel, terus minta privilege, saya kan udah pegang nih, kan begitu, itu bisa aja. Memang itu tujuan saya, makanya kenapa saya ngulik. Dan itu bisa diatur secara regulasi, nanti managed by siapa yang menjadi contoh nih. Selain BPKH Limited, Kuwais International Limited juga punya izin hotel. Tapi kita belum memulai hotel. Kita lagi fokus ke food industry. Itu sebenarnya sama. Saya cerita di sisi yang lain kan begitu. Sama. Tinggal kebutuhan berapa dibagi rata-rata kita mau per share-nya atau per saham atau per lembar itunya. Kayak begitu. Nah, ini kita kerucutin aja ya. Sebelum kita buka Pak Alif dengan Damba Indonesianya, saya masih penasaran di situ, teman-teman pasti kan nonton sampai akhir ya. Ya kan, misalnya tadi buka usaha modalnya berapa, OPEX-nya gimana, CAPEX-nya berapa, dan seterusnya. Coba kita kerucutin aja kalau gitu. Dari 4 miliar misalnya, terus kita bareng-bareng lah patungan apa segala macamnya. Boleh forecasting tipis-tipis nggak secara proaktif gitu ya? Misalnya kayak bagi hasilnya berapa, nantinya sahamnya berapa, dengan total kamar 400. Kan bisa dihitung-hitung tuh dari revenue, kurangin ke OPEX bla bla bla, habis itu kita ketemunya kira-kira return on investment-nya ke saya itu berapa, minimal balik modalnya atau per tahunnya berapa atau seperti apa? Teaser dari instrumen fund ini diterbitkan oleh
kembali lagi ya, diterbitkan bukan oleh kami, tapi diterbitkan oleh Asset Management, saya spill aja Sidra Capital. Beliau sudah melakukan kontrak dengan kami, menunjuk kami sebagai pengelola dari seluruh underlying fund tersebut. REITs Fund namanya, Real Estate Investment Trust Fund. Teaser tersebut sudah disampaikan, nominal yang dikeluarkan 250 juta SAR, minimal per unit 1 juta, dengan IRR 9% dalam bentuk SAR currency-nya. 9%? Yes. Kalau kemudian didistribusikan quarterly, tentu setelah funded ya, setelah full funded ya. Gitu dah. Oke, berarti hitungannya bisa ketahuan nggak berapa? 9%. Enggak, misalnya coba kita hitung bareng-bareng aja. Ini ya hitung aja. Hitung apa? Rupiahnya? Iya. SAR-nya? Iya, dapat berapa dia? Buka kalkulator. 4 miliar, tuh ada kalkulator. 4 miliar per tahunnya kira-kira berapa gitu. Kita ngomong 4 miliar per forecast. tahunnya kalau 4 miliar per tahunnya berarti dia 360 juta. Dikali berapa tadi? Ini rupiah. 9%. Kalau 4 miliar rupiah, Iya. berarti dia 360 juta per tahun. 360 juta Rupiah. per tahun. Ya, rupiah. Ya. 4 miliar dia naro investasi 360 juta rupiah per tahunnya. Tahun. Ya. Nah, nanti tinggal nego tuh, punya privilege apa lagi kalau dia travel atau apa, Iya. booking kamarnya dapat. Oh, tuh beda lagi tuh ya. Oh iya, harus ada added value lah. Itu baru kamar doang soalnya kan di hotel. Iya. Baru kamar dengan keisi full itu kan udah pasti full ya. Gimana? Lah kan Historisnya Jamannya- OCR Hotel di Madinah, apalagi di Simaliyah ya, Simaliyah itu yang depannya Nabawi itu OCR di atas 90%. Tinggi. Tinggi sekali. tinggi banget ya. Dan kita bisa memilih hotel mana yang kira-kira Indonesia jadi favorit. Beuh. Seperti itu. Terus apa punya dapur apa enggak, kan begitu. Inilah yang saya bilang saat ini problem kekinian itu adalah hotel yang ada baik Makkah maupun Madinah belum optimal mendapatkan layanan makan atau catering yang mumpuni, karena terus terang ini PR bersama bahwa saat ini kegiatan haji atau umroh itu kan 70% fisik. Dia butuh asupan energi dari sisi makan. Nah, ini PR bersama nih untuk supaya secara kualitas Indonesia itu mulai diperhatikan secara kualitas makan, supaya satu dia sehat, kedua udah banyak orang sepuh makanannya juga disesuaikan, terus habis itu juga price-nya yang affordable lah, kan begitu, yang terjangkau tapi juga tidak mahal, tapi juga tidak murah-murahan, anjur-anjuran, pada akhirnya kembali kepada menu yang sekadarnya. Ini PR bersama yang harus kita ini kan, bahwa itu bisa dilakukan sangat amat bisa, dan kami sudah melakukan itu, kan begitu, bukan katanya, kan begitu. Oke. Coba kita partelin aja sekalian. ini masalahnya. Kenapa? Kita buka-bukaan aja coba di sini ya. Coba kira-kira modal awal waktu bikin Damba Indonesia. Kita ngomong capex dulu deh. Ya, kalau capex itu agak besar karena ini semua. Pertama gini, tempatnya di Prime. Kenapa di Prime? Ini Prime itu artinya di Burj Al Shah atau Royal Clock, dulu dikenal namanya Grand Zamzam. Ini depan persis Masjidil Haram, dan ini mall terbesar di Makkah. Terus udah gitu di food court. Kenapa kita nekat? Satu, ini tempat berkumpul dan semua jamaah dimanapun dia ngambil paket pasti ke Haram, kan begitu. Yang kedua, ini mercusuar dari aktivitasnya, aktivitas bisnis, adanya di food court. Yang ketiga, luasannya cukup lumayan dan ada dine-in, nggak makan di service area. Yang keempat, kita benar-benar membuat suasana ambience-nya Indonesia, kan begitu. Jadi bisa kebayang ini semua datang dari Indonesia, dan timnya juga full dari Indonesia dengan berbagai pengalaman yang ada di Indonesia. Oke, kita ambil tengahnya aja. Tadi kan soalnya nggak dine-in atau sharing di food court. Pada umumnya duduk di tengah bareng-bareng ya, kita beli, habis itu bukan bungkus ya kita bawa Take away lah ya. take away, Cari meja. kalau dapat gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, start from itu sampai ke yang dine in. Nah, itu kira-kira kita ngomong capex dulu nih. Ya. Itu berapa? Kita ngomong berangkatnya dari yang cari meja dulu ya. Berarti kan artinya yang kios-kiosan lah gitu. Capex 11 juta real. 11 juta real. Ini yang mana? Yang Ini.
Oh ini? Kita semua ini Damba. Oke, 11 juta real. Bawahnya yang start from yang nyari meja, yang kios-kios. Saya pernah dulu di P3 itu di 3,5 juta real. Oh, jadi 3,5 sampai 11 juta. Kita ngomong industrinya F&B teman-teman semua ya. Karena lagi kita soroti obrolannya adalah dari mulai ownernya Damba Indonesia plus di sini kan Cost structuring termahal pertama sewa. Habis itu pembangunan. Habis itu SDM. SDM itu cukup mahal di sini. Karena tadi ada proses saudinisasi, terus di sini harus semua legal, tidak boleh yang ilegal. Terus habis itu berbagai macam persyaratan dan lain sebagainya. sewa berapa? Ya kalau dirupiahkan per tahun 2 digit lah, di 16-an lebih dikit. Wow, 16 miliar rupiah per tahunnya. Oke, tapi kan ini model dine-in. Kalau yang tadi kan di depan tuh ada banyak resto-resto yang makannya bareng-bareng di tengah-tengah Ya food court. sekitar yang termurah di angka 4,5 sampai 5 miliar lah kalau dirupiahkan. Oh, 1 jadi juta real adalah. oke, berarti 4,5 sampai 16 miliar Ya, rupiah. tapi sudah service charge, sudah VAT, Oke. listrik udah Udah masuk, semua ya? udah. Oke, udah semua. Oh, bentar. Kalau capex tadi yang masalah 11 juta atau tadi 4 sampai 11 juta itu ya? Itu berarti udah termasuk dekorasi ya? Semua, udah all. Meja semuanya ya? Udah semua. Lampu, oke. Ini bawa dari Indonesia dan lain sebagainya, ada yang dibeli dari sini dan lain sebagainya, termasuk peralatan dapur. Oh, kenapa bawa dari Indonesia? Bukan kos lagi? Yang mana nih? Ini semua ukir-ukiran. Iya, karena di sini nggak ada kayu, terus di sini berbeda nuansanya. Ya memang harus dinekatin. Iya, iya. Kenapa, Sat? Nggak apa-apa, ngomong aja. Di sini adanya pasir ya, nggak ada kayu ya. Iya, gitu. Dagingnya daging dop nggak? Apa gimana? Iya. Oke, terus OPEX karyawan. Gaji karyawan kira-kira satu orang tuh UMR gitu apa gimana? Ya, di sini ada standarisasi. Dan yang menarik adalah di sini nggak boleh bayar tunai, harus dengan bank. Dan harus wajib disabak mudat. Mudat itu banknya harus ditransaksionalkan karena resmi dan kita terdaftar. Kalau ada satu saja yang tidak terbayar, kita langsung merah sistem kita. Ada sistem merah lah. Oh, Sistem itu ada merah, ada kuning, ada hijau tua. oh kayak BI checking ya. Ya, kayak begitu. Dan itu satu karyawan saja tidak. Dan sekarang benar-benar bisa. Dan masing-masing karyawan itu ada namanya kiwa, ada sistem perorangan dan ada kiwa perusahaan. Kalau yang Saudi rapi banget. Rapi, bicara semua sekarang online. Jadi kalau ada satu perusahaan yang mempekerjakan orang terus dia tidak menggaji, dia bisa lapor ke negara dalam hal ini. Saya belum digaji dan itu dibuktikan. Terus perusahaan tinggal melihat, oh saya udah bayar ini loh di rekeningnya dia. Kan begitu, karena resmi. Dan semua harus wajib untuk didaftarkan ke bank. Kalau enggak itu mempengaruhi warna dan status perusahaan sendiri. Ini warnanya? Alhamdulillah platinum. Wow, Damba Indonesia. Enggak lah, karena kita Ini tertib baru- aja lah. Inilah baru dinamakan memanusiakan manusia. Insya Allah. Keren. Dari sous chef, dari chef dulu deh. Berapa gajinya sih? Gak enak, kasihan dia. Tapi at least lebih bagus dari Indonesia. Jadi fasilitasnya satu, dia lebih bagus dalam mata uang asing. Dalam hal ini real. Real itu kan ekuivalennya fixed rate terhadap US dollar. Saya nggak bisa ngomong ini, tapi Angkanya. sudah 2 digit mendekati di angka bagus lah. Bisa nyicil rumah, bisa nabung buat sekolah anak, kan begitu ya. Chef nih ya? Ya chef, Ini dia 2 digitnya 2 digit kecil apa 2 digit besar? di atas. 2 digit besar? Ya, terus 2 tahun setelah bekerja, setelah kontrak, dia boleh berhaji. Apa bayarannya real, ya kan? Ya real, wajib real, Wajib real. wajib real. Kita kalau di sini transaksi wajib real. Tapi harus sampein juga Om. Kalau kita membawa tenaga kerja dari Indonesia, ada kos pertama yang cukup besar nih. Oh iya. Igomah. Oh, igomanya ditanggung sama Semua. Iya, semua. Semua. Kita wajib. proses untuk menerbitkan satu igoma itu kurang lebih 13.000 lah habis lah. Jadi prosesnya bukan begitu dulu sih. Pertama sebelum visa di-issued, kita wajib mendaftarkan. Contoh kita dapat kuota 10 pegawai. Dan itu tergantung dari orang Saudinya. Setelah kuota dapat 10 pegawai ini kita deposit, satu pegawai 2.000. Oke, di sistem. Keluar 10 visa. Setelah 10 visa keluar, kita terbitkan, kita cari orang 10 di sana. Kita rekrut, udah selesai 10, siap berangkat, itu mulai dari VFS, IKT KLN, tiket,
dan lain sebagainya berangkat, dan itu sekitar kurang lebih di angka 60 jutaan per orang rupiah pada saat mau memberangkatkan dari 2000. Begitu sudah sampai di sini wajib namanya izin tinggal iqamah. Itu yang tadi dibilang 13.000 per tahun. Dan itu akan renewal. Kalau yang 60 juta sekali, 2.000 deposit pertama sekali, tapi 13.000-nya di luar gaji, itu renewal setiap tahun harus diperpanjang izin kerja. Perusahaan yang perpanjang. Makanya tadi saya bilang cost structuring yang berikutnya yang cukup mahal adalah SDM, manpower. Dan ini kebanyakan orang mensiasatinya dengan ilegal, dan kalau nanti ada sweeping dan lain sebagainya kepegang, perusahaan langsung ditutup dan harus melakukan perbaikan dan didenda, sistem langsung dimerahkan. Walaupun tadi platinum langsung dimerahin sampai dia melakukan perbaikan. Dan itu acak sweepingnya. Oh, karena online ya. Ya. Ada denda buat ownernya? Ada, dan setiap kali ditemukan kegiatan yang melanggar langsung di SMS, di notifikasi, dan banyak ini saya SMS masuk dan keluar. Kalau sedikit denda langsung ke mudirnya. Kami saja nggak usah ngomong tentang SDM atau apa. Saya punya mobil nih, terus speed limit kena 150, saya mau keluar ke Indonesia nggak bisa, harus bayar dulu. Di sistem saya murur di absir saya merah karena saya ada speed limit violent pelanggaran, harus bayar dulu, apalagi karyawan. Oh, oke. Wow, keren juga ya. Ini menginspirasi juga nih. Nggak tahu lah apakah bisa diaplikasikan ke negara kita. Terus yang waitersnya berapa? Waiters paling bawah maaf. Ada helper. Ada helper. Kita chef ada, kita nggak ada kepala chef, tapi ada eksekutif chefnya 4. Masing-masing punya spesialisasi, tapi kita ada 2 GM untuk mengelola Dambar Resto ini. Tidak hanya nanti di sini, nanti kita lagi preparasi di tempat lain, atau kita sekarang ada 2 tempat. Nah, setelah itu ada helper, ada runner, ada waiters, ada kasir dan lain sebagainya. Ya, sekarang total sih 38 orang Indonesia. Oke, berapa tadi harga ini salary-nya? Mohon maaf. Yang terendah itu di angka 2.000. 2.000 real atau setara dengan 8 jutaan rupiah. Tapi mereka bersih ya. Tempat tinggal kita tanggung, makan kita tanggung, asrama kita tanggung, izin kerja kita tanggung semua. Begitu peraturan Saudinya? Itu bisa negosiasi, tapi kami lakukan itu. Sama free umroh. Iya, umroh lah, libur kan gratis ya. Boleh. Itu yang menarik mereka kenapa mau di sini. Iya. Tapi ini tergantung, tapi KUAS melakukan hal tersebut. Visanya apa? Visa amil, visa kerja, dan kami yang keluarin. Visa iqamah tapi enggak umroh, emang boleh umroh visa iqamah? Enggak, kan dia mukimin di sini kapanpun kita bisa keluar ke Tanim umroh lagi. Kan tinggal ke Tanim atau keluar ke tanah halal, habis itu dia mikot. Dia kan tinggal di sini soalnya ya kalau udah iqamah ya, makanya relatif mahal 13.000 real berapa tuh? Berapa puluh juta tuh? Kali 4.500 lah sekarang. Iya. Ya, itu dari 2.000. Tapi kemudian sholat 5 waktunya di haram gitu deh. Tapi Bang, maaf beberapa tetangga kita Bangladesh gitu ya, mereka di bawah 2.000. Coba tanya aja tukang sapu. Itu pilihan lah ya. Wih, topnya Indonesia berarti Masya Allah ya. Dan udah dapat visa iqamah, bisa umroh kapanpun. Ada modal sih, kain ihram lah ya, minimal ya yang laki-laki itu ya. bukan visa, iqamah. Sorry, ke KTP lah. Iya, iqamah. Iya, sorry bukan presiden visa. lah. Iya, betul. Iya kan, abis itu dia bisa aktivitas semuanya segala macamnya. 38 karyawan. Wah, top. Revenue berapa? Ya. Berapa Om? Nutup lah sama yang tadi. Ya nggak mungkin nggak nutup lah ya. Kenapa Seth? Di Indonesianya masih ada yang nyari-nyari. Hai Bapak kan punya usaha di luar negeri. Bagi kemari. Coba pelan-pelan nih. Ini yang mana nih? Enggak. Riset nanya. Ini kan secara perputaran revenue oriented atau mungkin pendapatan lah. Ya. Warga negara Indonesia, Pak Alif, bisnis di sini. Pajak Anda berarti pajaknya bayarnya? Pajaknya ikut aja sama. Pajak Indonesia juga ada. Iya. Nah, usahanya di sini soalnya nih. Nggak ada korelasinya, Pak. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Clear dulu nih, makanya clear dulu nih. Nggak Pajak di sini, Der. Nah? Pajak di sini. Pajaknya di sini karena kan usahanya di sini. Iya.
Jadi kecuali clear saya ya. bawa ke sana. Apa? Kecuali uangnya saya bawa ke sana. Oh, iya. Tadi itu. Loh kan uangnya pasti Anda akan transfer keluarga Anda di Cipete. Enggak lah. Enggak. Loh kan masa nggak nafkah? Nafkahi ada yang dari Indonesia aja. Keluarganya dibawa kemari. Ya, tapi gini ya, kalau Ini misalkan pancingan ini. ini kan kami kalau kami kan harus transfer dividen. Anda jangan langsung bela ini dong. Enggak. Ini saya analogikan aja. Kalau kami kan harus transfer dividen nih. Jadi seluruh biaya tercapture. Menarik pertanyaan. Tentunya ada lah. Ada konsekuensi. Kalau kita tarik atau capital outflow dari sini, Itu maksud saya. 25%. Ya kan kita ngomong inflow, outflow, Ya, Withholding tax 5% tuh. iya tapi Withholding tax. 25%. Enggak. withholding tax-nya VAT 15%. Lalu kemudian di bawahnya, di bawah EBITDA ada CIT, di corporate EBITDA. income tax, Udah sampai positif. itu 20%. Ada lagi tuh ya. Itu 20%. Profit kan? Misalkan kemudian kita mau kirim ke Indonesia, berarti harus transfer dividen kan? Ada withholding tax 5% dari yang kita transfer. Jadi withholding tax-nya 20, transfer capital outflow-nya 5%. Tapi masih untung, udah itu aja. Masih untung ya. Jangan ngomong begitu, nanti dikerok lagi. Ya nggak apa-apa lah. Kecuali kita nggak bawa ke sana. Tuh lihat tuh ya. Saat perusahaan kita aja mentok dari EBITDA itu ya udah ketemunya profit gitu loh. Beliau berarti grossnya kata-kata grossnya banyak banget ya. Gross, ketemu lagi gross lagi. Kapan laba bersihnya Pak? Yang jelas tadi itu journey-nya enak, nge-grab pasarnya gampang, terus kita punya kualitas yang bagus. Kan kalau bisnis makanan itu cuma 2. Cari tempat yang paling bagus, yang mudah untuk orang jangkau. Kedua, harus konsisten terhadap rasa. Udah itu aja pasti orang datang. Masih orang datang ya. Ya, kalau itu berubah ya selesai. Berarti sebentar saya mau titik beratkan pada begitu uang masuk ke ke Indonesia, Ya. habis itu kena lagi 25%. 25%. 5% tambahan setelah withholding tax. Gitu. Emang begitu peraturan di Indonesia? Ya, ya. Oh, enggak di sini dulu, di sananya baru kena 5%. Oh gitu. Di sananya memang peraturannya seperti itu? Di bawah Menteri Keuangan? Iya, tergantung lah. Oh gitu ya. Ya saya penasaran aja. Kalau BPKH Limited gimana? Ini kan tentunya kan di bawah anggota DPR pasti kan? Enggak, kami di bawah enggak ya? BPKH. BPKH. Ya, jadi kami itu instrumen investasi langsungnya BPKH dari. Ya tapi kan diawasi oleh anggota DPR. Kami ya? instrumennya BPKH nih ya. Terus kemudian mandat kami setiap tahun kami diharapkan untuk bisa memberikan dividen seoptimal mungkin. Target kami 10%. Insar. Ya, yang mantau siapa? Yang mantau pemegang portofolio di BPKH. Iya, tapi kan dari komisi sekian pasti ikut mantau kan? Ya, komisi DPR ada mereka ikut memantau itu kinerja kita. Tapi kan secara direct kami dipantau oleh badan pelaksana di BPKH. Gitu. Nah, itu setiap tahun kami ditargetkan pada tingkat tertentu target kami 10%. Bagaimana kami bisa mendeliver profit sebagai dividen kepada BPKH dan kemudian nanti bisa dibagikan kepada jamaah haji kan setiap tahun itu. Oh iya, ya bagi hasil sama jamaah haji ya. Iya, jadi untuk bisa menghasilkan 10% itu kami minimal kalau kami hitung di gross income ya di atas gitu. Semua portofolio kita harus mengenerate profit gross income 20%. Atasnya, bawahnya? Ya, karena kami ada cost kan, ada OPEX dan sebagainya. Maka kami untuk bisa menghasilkan 10 nih, maka kalau saya tarik di atas gross income kami harus 20%. Jadi kalau kami mencari bisnis, target kami harus dapat 20% nih bisnis kami. Beda kalau kita orang merdeka. Enak kalau Yang ngawasin Allah aja. Masya Allah. Tapi ada yang menarik. Ini ada yang menarik ya, bahwa kalau di Indonesia itu kan beras naik turun harganya, cabai naik turun. Di sini enggak. Itu yang lebih mudah untuk ngitung. Jadi food and beverage cost-nya itu relatif lebih stabil. Oh, kenapa ya? Nah, Malah itu yang saya bingung. di Indonesia kan katanya beras surplus. Otomatis kalau kita tahu surplus kan berarti kan artinya ekspor lebih banyak dibanding impornya. Ya, Kok tapi naik harganya ya? Kan melimpah. saya nggak bisa komentarin yang itu. Oke, iya, Tapi yang saya komentari adalah food and beverage cost kalau mau bisnis di sini itu lebih terukur. Artinya untuk bisa menjaga nilai bawahnya itu kan biasanya kalau di Indonesia bisnis makanan atau food industry
Problemnya kan di food and beverage cost-nya. Di sini enggak, alhamdulillah. Iya, lebih relatif lebih stabil. Itu yang kita ngelihat. Nah, Daging hasil flat di 45 SAR. Iya kalau lebaran gitu cabai nggak naik. Daging. Enggak. Ya cuman kalau pun mahal ya. Tapi cabai rawitnya gede-gede dah. Iya gede banget deh. Iya. Tuh. Dan ini ada substitusinya. Kalau cabai mahal dari Indonesia, Thailand datang. Tapi yang menarik itu adalah beras Pandan Wangi dari mana? Nggak tahu saya dari mana. Dari Thailand. Namanya Pandan Wangi. Setahu saya itu kan dari Lah Indonesia. iya. Dan itulah yang bikin saya sedih. Ayo UMKM atau petani kan begitu ya, yang bisa mendatangkan beras itu penggunaannya besar. Dan beras Indonesia itu sebenarnya ditunggu di sini di pasar. Tapi yang hadir itu baru Vietnam, beras Vietnam atau Thailand. Tapi yang paling banyak Thailand. Tapi kalau yang lain-lain kami mendatangkan dari Indonesia tentunya. Tapi saya jadi akhirnya mau sedikit senggol, sebenarnya nggak mau berat-berat ya ke ranah ekonomi yang berat. Tapi ya ini buat kebutuhan edukasi aja sih sebenarnya, dan bahasa saya coba saya sederhanakan. Ketika di Saudi itu kan nggak ada tiba-tiba harga naik apa segala macamnya. Karena fixed rate Saudi sama US dollar. Fixed rate sama US dollar. Iya. Apakah ini ada hubungannya sama karena mungkin inflasi, karena mungkin cetak duit? Apa ya, maksudnya kalau kita kan volatilitasnya kan Ya. lebaran, cot gitu tiba-tiba. Apa edukasinya ya? Ya satu tadi masalah currency dulu. Indonesia kan dolar terhadap rupiahnya kan fluktuasi sekali, fluktuatif. Di sini enggak. Dia 3,74 lah jalah satu, sampai tertinggi itu 3,75. Artinya ya segitu-gitu aja. Yang kedua, di sini yang sifatnya kebutuhan pokok itu disubsidi dan dijaga harganya oleh pemerintah. Dan beras, minyak dan lain sebagainya itu dianggap sebagai bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan khusus. Jadi dia sudah masuk dalam kategori yang disubsidi atau dijaga secara harga. Ini nih yang menarik. Iya. Ini yang menarik kan begitu, dan mendapatkan banyak fasilitas lah dari pemerintah Saudi, keberpihakan lah untuk khususnya itu. Ini. Nah, makanya itu yang enggak itu cuma sewa di sini memang mahal sama SDM. Oh itu tuh catatan penting buat pengusaha, sewanya sama SDM-nya. Pokoknya serba. Tapi kalau sustain pasarnya besar. Tapi harus kerja keras. Pasarnya besar, bos. Ya enggak? Saya udah. Iya, selamat datang. Ayo kita mari hidupkan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kan bisa membantu ekonomi di keluarga kita apa segala macamnya, karena memang ini di mana juga tinggi ya. Ada yang mau tambahin dari Pak Sidik selaku bos dari BPKH Limited? Ya. Kami mau numpang iklan aja deh. Oh iya, silakan. Alhamdulillah akhir bulan ini kami akan launching kerjasama kami dengan Saudi Haramain Railway, kereta cepat Saudi. Oh. Kami punya kontrak eksklusif, bro. Kalau saya mau beli dari kaya. Bisa langsung ke BPKH Limited? Murah ya? Murah. Untuk grup. Ya kontraknya keren kan. Loh, ya udah November, Desember, Januari kan kita bareng sama Dokter Boyke nih nanti nih. Insya Allah tuh di bulan apa? Januari ya. Berapa persen dari publish rate? Insya Allah kami berusaha untuk lebih murah daripada existing yang tiket grup ya. Iya. Karena kami alhamdulillah kami mendapatkan kontrak dari SAR-nya Saudi Arabia Railway, dan kontraknya cukup bagus. Mudah-mudahan kita bisa meng-hire para wholesale Indonesia. Market kami nggak cuma Indonesia, Der. Iya. Market kami juga ada di, karena Saudi kereta itu market terbesarnya Mesir, maka kami akan membuka kerjasama dengan pihak Mesir itu 700.000, kalau Indonesia baru 500.000 yang menggunakan kereta. Iya, maksudnya maksudnya gini, kalau di jalan sendiri aja publish rate-nya sekian, terus kenapa harus gandeng BPKH Limited? Jadinya akhirnya ada special mereka kan juga punya wholesale juga. Kami menjadi Oke, tapi kenapa bisa lebih murah kalau lewat di luar Saudinya atau kami partner? kontraknya alhamdulillah dapat bagus dengan SAR. Wah, ini buat travel umroh seluruh Indonesia, kita kan bisa nggak lewat travel saya kasih umroh? Kasih umroh jadi wholesale saya. Bisa? Bisa. Cakep. Bisa kayak begitu tuh. Jadi kita kayak afiliator atau Ya, bisa kita tekan kontak wholesale. tekan kontrak. GSA. Iya nggak? GSA untuk kereta atau stasiun ya. Stasiun kereta cepat Haramain. Kan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Ya sekarang udah simpel, jadi teman-teman pakai kereta cepat tuh.
Ya kan biar kondusif juga. Hah? 2 jam. Gitu loh. Daripada Mekah Madinah 5-6 jam naik bis. Ya kan makanya kan kita duluan nyampe dibanding koper-koper kita yang ditaruh di bagasi bis ya kan. Nah, itu boleh tuh. Ya kita belinya lewat kasih umroh aja kalau begitu. Habis ini misalnya kita deal-dealan. Jadi GSE stasiun pakai dibocorin di sini jadi di bypass langsung BPK Limited. Benar. Iya ya. Ya kalau mau kita kontraknya untuk Indonesia travelnya GSE-nya cuma kasih umroh doang nih. Iya. Oke, berarti per kapan? Insya Allah kita launching awal bulan depan. Awal bulan depan. Ya. Menarik. Pak Sidik. Tapi kalau order tiket sekarang udah mulai, insya Allah udah mulai. Kalau untuk order tiket dari sekarang untuk kemudian mendaftar jadi wholesaler, insya Allah udah bisa. Oh iya. Jadi berarti Dery bisa jadi wholesaler juga. Bisa, kenapa enggak? Iya kan, kita punya media, kita gaungkan aja setiap postingan-postingan bareng sama narasumber-narasumber hebat yang ada di Kasih Solusi, ya kan? Itu satu. Yang kedua adalah mengenai investasi ya. Detailnya ada di bawah, kita taruh di deskripsi terkait mau hotel, bisnis hotel apa segala macam, barengan aja patungan. Ya kan, satu orang 4 miliar, rame apa segala macamnya punya hotel, ya kan? Pasti deh gimana? Damba Indonesia, saya belum bocorin ya. Tempatnya ada di P4, lantai P4 di dekat. Ini patokannya apa ya? Biar lebih gampang teman-teman nyarinya. Ada perahu. Ya. Depannya Bilaban atau seberangnya Albek. Oh iya. Atau benar. kalau buat ibu-ibu Selamat. dekat dengan ini women toilet. Oh iya. Kalau ibu-ibu Iya benar, toilet wanita di P4 satu-satunya ada di situ ya. Nah, lewat eskalator bisa. Kalau yang hotelnya, saya mudah banget tadi kita ya. Kita posisi hotel di Movenpick sama Rotana ya. Rotana sama Rahana. Almarwah Rehana ya. Kalau keluar dari lift arah jam 2. Arah jam 2. Iya, atau hotelnya Movenpick tadi. Kita dari Movenpick P11 langsung P4. Ting, langsung keluar dari dekat eskalator tuh. Langsung toilet cewek. Udah. Langsung sini. Itu dia, makanya saya pilih Damba Indonesia. Makanya saya udah incer Movenpick aja deh kayaknya nih biar lebih dekat ke Damba Indonesia. Atau Damba Resto gitu ya. Iya, sama-sama, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang menarik. Jangan pernah ragu bahwa Saudi ini besar. Tapi harus dengan cara yang baik dan benar. Mulai aja dari sesuatu yang kecil. Insya Allah kalau kita tangani sendiri, kita jalani sendiri, dan kita jaga, besarlah. Besar ya? Karena potensinya cukup besar. Itu aja sih. Siap. Dan saya siap untuk berbagi ilmu kepada siapapun, wabil khusus untuk yang mau melayani tamu Allah. Masya Allah. Damba Resto. Ya kan? Teman-teman saya udah banyak kesini loh teman-teman. Pemilik-pemilik travel besar juga udah pada duduk di sini juga, di meeting nih. Pejabat, ya kan. Kemarin ada Pak Hatta Rajasa sini benar. Katanya. Bisa aja. Buat siapapun tanpa terkecuali lah. Nah, emang kenapa salahnya di mana? Kita nggak pinggir jurang kok. Orang justru ini testimoni orang yang datang ke sini kan. Alhamdulillah. Iya, rame. Terakhir dong spill tadi makanannya. Tadi saya makan somai. Nggak tahu tadi. Iya. Nasi Padang Nasi di luar negeri. Nasi Padang yang paling nasi Thank you. Padang di Gua luar kalau negeri. rekomendasi nasi Padang tunjangnya deh. Tunjang. Lemak bana dah. Kalau haji, bala-bala belum sampai di tempat udah habis di tengah jalan. Wah. Oh di maktab tuh? Enggak di sini. Oh di sini. Jadi baru keluar dari dapur, itu di tengah udah rebutan orang. Belum sampai ke tempat yang kita harus showcase yang penghangat itu, udah habis. Haji dan Ramadan lah. Pantesan silent evangelis demen banget apa? Evangelis. Ini nih, tadi saya makan. Ya kalau nggak udah makan malam gitu nahan dari tadi nih. Takut gendut ya. Nih. Ya malum lah selebriti kan. Jijik banget gua. Siap. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Wa hayakumullah barik fik. Kita kasih solusi.